Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amelia Dwi, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Airlangga. Di sini saya dari kelompok 8 bersama kelima teman saya, Yusma, Husna, Renita, Lesya, dan Iman akan menjelaskan materi mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat di Indonesia. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua dan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diasuh oleh Ibu Dr. Erina Sudaryati, DRA MS CMA CA AK. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau sering disingkat menjadi SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yakni menggunakan basis akuntansi cash toward accrual. Lalu karakteristik yang kedua menggunakan sistem double entry. Karakteristik yang ketiga, pelaksanaan akuntansinya dilakukan secara desentralisasi. Dan karakteristik yang keempat, menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Selanjutnya mengenai dasar hukum. SAPP sendiri diatur oleh beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dasar hukum yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang yang ketiga yakni PMK Nomor 215 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jadi, PMK nomor 215 tahun 2016 ini menggantikan posisi PMK nomor 213 tahun 2013 yang mana berisi beberapa perubahan dan beberapa tambahan dari PMK nomor 213 tahun 2013 tersebut. Nah, untuk beberapa tambahan dan beberapa perubahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tambahan yang dilanggarkan di PMK 215 tahun 2016 sehingga mengganti PMK 213 tahun 2013. Pergantian ini dilakukan guna menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah dan menyempurnakan pengaturan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah yang mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi oleh bagian anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 atau pengelolaan utang pemerintah. Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Penjelasan umum UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. SAPP terdiri dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara atau SABUN yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Untuk tujuan dan ruang lingkupnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Renita Maria dengan NIM belakang 172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari SAPP beserta tujuannya. Adapun ruang lingkup dari SAPP adalah pemerintah pusat, dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta pemerintah daerah yang mendapatkan dana dari APBN terkait
dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Adapun yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan ini adalah pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD serta badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Selanjutnya adalah tujuan dari SAPP. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan tujuan yang keempat yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Sekian mengenai tujuan dan ruang lingkup dari SAPP. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iman dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari atau membahas lebih dalam mengenai SA-BUN. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait SA-BUN, mari kita ketahui dahulu apa itu SA-BUN. SA-BUN adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN dan pengguna anggaran bagian anggaran BUN. BUN dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu BUN sebagai anggota pengelolaan kas dan BUN sebagai pengguna bagian anggaran atau pengelola transaksi BUN lainnya. Nantinya dari SA-BUN ini akan menghasilkan sebuah laporan, yaitu laporan keuangan bendahara umum atau LK-BUN. Selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka umum dari SA-BUN. SA-BUN memiliki 10 kerangka umum atau subsistem di dalamnya. Yang pertama ada sistem akuntansi dan pelaporan pusat atau SIAP. Yang kedua, sistem akuntansi dan pelaporan utang pemerintah. Yang ketiga ada sistem akuntansi dan pelaporan hibah atau SIKUBAH. Yang keempat ada sistem akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah atau SAIP. Yang kelima ada sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman pemerintah atau SAPPP. Yang keenam ada sistem akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah atau SATD. Yang ketujuh ada sistem akuntansi dan pelaporan belanja subsidi atau SABS. Yang kedelapan ada sistem akuntansi dan pelaporan belanja lain-lain atau SABL. Yang kesembilan ada sistem akuntansi dan pelaporan transaksi khusus atau SATK. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi dan pelaporan badan lainnya atau SAPBL. Nah, proses akuntansi dan penyampaian tiap masing-masing ke 10 sistem subsistem SA-BUN tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Selanjutnya, mari kita bahas lebih jauh mengenai masing-masing dari subsistem tersebut. Yang pertama ada subsistem akuntansi dan pelaporan pusat atau SIAP. SIAP ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. Di dalam SIAP ini memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan kewenangan, pengelolaan, penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran kas negara pada kuasa BUN menggunakan sistem yang terintegrasi. SIAP ini dilaksanakan oleh DJPBN selaku
uap pun dari akuntansi pelaporan pusat ini. SIAP ini menghasilkan 4 jenis laporan keuangan berupa yang pertama ada laporan arus kas atau LAK, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan neraca, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang kedua ada sistem akuntansi dan pelaporan utang pemerintah atau SAUP. SAUP merupakan sebuah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitisaran, sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, pembiayaan utang dari pemerintah. Dalam SAUP ini nantinya akan mencatat segala bentuk penerimaan dan pembayaran utang dari pemerintah. SAUP ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau DJPU selaku UAPBUN Pengelolaan Utang. Di dalam SAUP ini menghasilkan 5 jenis laporan. Yang pertama ada LRA, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, ada neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem akuntansi dan pelaporan hibah atau SIKUBAH. SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. Di dalam SIKUBAH ini nantinya akan mencatat transaksi pendapatan hibah yang diterima pemerintah maupun belanja dari hibah yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam SIKUBAH ini dijalankan oleh DJPU selaku UAPBUN Pengelolaan Hibah. Dalam SIKUBAH ini akan menghasilkan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada LRA, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat ada sistem akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah atau SAIP. SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitisaran, sampai dengan pelaporan posisi investasinya pemerintah. Dalam SAIP ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi dari pemerintah. Di dalam SAIP ini akan menghasilkan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada LRA, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima ada sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman pemerintah atau SAPPP. SAPPP ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman pemerintah. Di sini nantinya akan melakukan pencatatan transaksi penerusan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. SAPPP ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan, CQ Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Di SAPPP ini akan menghasilkan 5 jenis laporan. Pertama ada laporan realisasi anggaran LRA, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam ada sistem akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah atau SATD. Dalam SATD ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitisaran, serta pelaporan posisi transfer daerah dan dana desa. Di dalam SATD ini nantinya akan mencatat segala transaksi pengeluaran pemerintah terkait pemberian ke daerah dan dana desa. Dalam SATD ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. SATD ini menghasilkan 5 jenis laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang ketujuh ada sistem akuntansi dan pelaporan belanja subsidi atau SABS.
SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisiran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi. Seperti judulnya, nantinya di dalam SABS ini akan mencatat segala transaksi belanja subsidi. SABS ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku OAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi. Dalam SABS ini akan menghasilkan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada realisasi anggaran, laporan perubahan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Yang ke-9 ada SABL atau Sistem Akuntansi Pelaporan Belanja Lain-Lain. Dalam SABL ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, catatan, pengisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. SABL ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku OAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain. Dan di dalam SABL ini akan menghasilkan 5 jenis laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang ke-9 ada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus atau SATK. SATK merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, catatan, pengisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam SA-BUN lainnya. Di sini nantinya akan mencatat segala jenis transaksi khusus. SATK ini dilaksanakan oleh unit eselon 1 pada Kementerian Keuangan selaku OAPBUN TK, antara lain ada BKF, DJA, DJKN, DJPBN, dan DJPPR. Di dalam SATK ini akan menghasilkan 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, ada neraca dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Lainnya atau SAPBL. SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya. SAPBL ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan CQ Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku OAPBUN dari pelaporan badan lainnya. SAPBL ini menghasilkan 3 jenis laporan. Yang pertama ada neraca, kedua ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini nantinya akan disertai ikhtisar laporan keuangan badan lain. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan BUN. Laporan keuangan dari masing-masing subsistem yang sudah kita bahas sebelumnya nantinya akan digabung dan dikonsolidasikan menjadi sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini kita sebut dengan laporan keuangan BUN yang dilakukan atau dilaksanakan oleh unit akuntansi dalam masing-masing subsistem dari SA-BUN. Sekian penjelasan dari saya terkait penggambaran secara umum SA-BUN, dan untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesya Amalia dengan NIM terakhir 128. Melanjutkan penjelasan berikutnya, saya akan membahas tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi atau SAI. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi atau yang disingkat SAI merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup Kementerian Negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. SAI ini memerlukan beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, ada formulir atau dokumen sumber. Yang kedua, ada jurnal. Yang ketiga, ada buku besar. Yang keempat, ada buku pembantu. Dan yang kelima, ada laporan. SAI ini akan berjalan dengan baik apabila dalam suatu organisasi itu dapat mengkoordinasi unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan alasan tersebut,
Maka untuk melaksanakan SAI, Kementerian Negara atau lembaga harus membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik. Melalui unit akuntansi dan pelaporan, instansi terdiri dari unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan juga terdiri dari unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara atau BMN, dan pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa BMN menjadi check and balance sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada kementerian negara atau lembaga. Baik, setelah mendengarkan kelima materi sebelumnya, di sini saya, Yusma Dwi Fitriani, akan melanjutkan materi berikutnya sekaligus materi terakhir pada video ini. Materi ini adalah tentang format laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. LKPP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.05/2016. Maka materi ini akan berlandaskan kepada peraturan tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa LKPP ini perlu dibuat? Jawabannya adalah LKPP ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Laporan ini akan diserahkan kepada DPR, yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum diserahkan kepada DPR, laporan ini harus terlebih dahulu direview oleh aparat pengawas intern dan diaudit oleh BPK. Lalu, terdiri dari apa sajakah laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP? Jawabannya adalah terdiri dari 7 laporan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada laporan operasional, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada neraca, yang keenam ada laporan arus kas, dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Setelah ini akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai tiap-tiap laporan tersebut, tentu dengan berlandaskan kepada Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.05/2016. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja negara yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan ini berisi, yang pertama ada rincian pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak, serta hibah. Yang kedua ada rincian pembelanjaan negara yang terdiri dari belanja oleh pemerintah pusat juga yang ditransfer ke daerah. Nah, setelah merincikan kedua hal ini, maka akan didapatkan yang namanya saldo surplus atau defisit anggaran yang didapatkan dengan mengurangkan rincian pendapatan dan rincian pembelanjaan. Lalu yang ketiga ada rincian pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri neto. Terakhir, dengan menambahkan saldo surplus atau defisit anggaran dan rincian pembiayaan, maka akan didapatkan saldo sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang disingkat SILPA atau SIKPA. Nah, tiap-tiap saldo dalam laporan ini akan dicatat anggaran dan realisasinya, serta persentase dari realisasi atas anggaran tersebut, serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikutnya adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini terdiri dari, yang pertama, saldo anggaran lebih awal, dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai pembiayaan. Lalu, dari dua hal ini akan dicari selisihnya, dan akan menjadi subtotal pertama. Nah, subtotal pertama ini lalu ditambahkan dengan SILPA atau SIKPA yang ada pada laporan realisasi anggaran sebelumnya. Nah, hasil penambahan ini lalu dikoreksi dengan kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo-saldo lain hingga menjadi saldo anggaran lebih akhir. Nah, saldo-saldo pada laporan ini pun juga dibandingkan dengan saldo pada tahun sebelumnya. Ketiga, ada laporan operasional. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan ini berisi, yang pertama, kegiatan operasional yang terdiri dari pendapatan seperti pajak, bukan pajak, dan juga hibah, serta juga beban. Nah, kedua hal itu tadi akan menghasilkan surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Lalu yang kedua ada kegiatan non-operasional, terdiri dari penjualan aset, penyelesaian aset jangka panjang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pos luar biasa yang berisi pendapatan dan juga beban luar biasa. Nah, ketiga hal ini lalu akan dijumlahkan hingga menjadi saldo surplus atau defisit
laporan operasional. Nah, saldo-saldo yang ada pada laporan ini itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, juga dicatat perubahannya. Keempat, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini berisi, tentu yang pertama adalah saldo ekuitas awal. Lalu saldo ini akan ditambah dengan banyak hal. Yang pertama ada saldo surplus atau defisit yang berasal dari laporan operasional sebelumnya. Yang kedua, ada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan dasar. Yang ketiga, ada koreksi nilai persediaan. Yang keempat, ada selisih revaluasi aset tetap. Dan yang kelima, ada saldo lain-lain, hingga menghasilkan saldo ekuitas akhir. Nah, sama seperti laporan-laporan sebelumnya, semua saldo yang ada pada laporan ini juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kelima, ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu. Laporan ini berisi yang pertama saldo aset, yang terdiri dari aset lancar, seperti kas, piutang, dan lain-lain. Lalu investasi jangka panjang, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen. Lalu juga ada yang namanya aset tetap yang terdiri dari seperti gedung, peralatan, jalan, dan lain-lain. Dana cadangan, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Semua itu nanti akan dijumlahkan hingga menjadi saldo aset. Lalu yang kedua ada kewajiban, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang subsidi dan utang jangka pendek lainnya. Lalu ada kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang dalam negeri dan juga luar negeri. Lalu jumlah kedua saldo itu akan menghasilkan saldo kewajiban. Dan yang ketiga ada saldo ekuitas yang didapatkan dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Nah, saldo yang ada pada laporan ini pun tidak lupa dibandingkan dengan saldo yang ada pada tahun sebelumnya. Berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 4 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan ini berisi rincian dari arus kas masuk dan keluar dari tiap-tiap aktivitas tersebut, yaitu operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, yang menghasilkan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas tersebut. Nah, keempat saldo tersebut kemudian dikoreksi dengan beberapa penyesuaian dan koreksi lainnya, hingga menghasilkan saldo kenaikan atau penurunan kas setelah koreksi pembukuan. Nah, dari saldo ini maka akan diketahui saldo akhir kas, yang nantinya akan dirincikan untuk setiap lembaga. Nah, tidak lupa juga saldo yang ada pada laporan ini juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan sebuah catatan yang meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas suatu nilai pos yang sudah disajikan dalam ke-6 laporan sebelumnya. Ketujuh laporan di atas adalah laporan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, tidak hanya pemerintah pusat saja yang perlu membuat laporan keuangan. Kementerian dan lembaga di bawah pemerintah pusat juga perlu untuk membuat laporan keuangan. Namun, berbeda dengan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga hanya perlu membuat 4 laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan operasional. Yang ketiga, neraca. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Baik, materi tadi merupakan materi penutup pada video ini. Kami sekelompok berharap materi yang sudah kami sampaikan tadi akan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.